Ini saya juga lagi koordinasi dengan dinas-dinas, berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Barangkali dengan ada bantuan dengan secepatnya. Itu kan masalah saya. Dan saya sampaikan ya pada Pak Kades Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, apabila ada warga yang memviralkan karena rumah tidak layak huni, rumah roboh, nggak ada masalah Pak RW, nggak apa-apa, itu bagian dari kontrol warga. Kontrol warga. Program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Hah? Ke siapa? ke Bapak RW. Nah ini harusnya programnya gratis. Nah nanti kita tindak lanjuti ya. Harus akur ya, lihat akur kan enak gitu kan. Tang petenteng banget dari itu mau kasih kades dan si RW-nya. Giliran dinotis sama Kang Deddy Mulyadi, hari Oke. Senin mau didatangi, langsung udah buru-buru si kadesnya klarifikasi dan meminta maaf. Iya lurah jeung RW bisa sare moal euy. Hah? Tadi teh dek diproses cenah ku gubernur teh. Ayo sia. Ayo bocoran kudu bayar 2 juta sia. Hah? Ayo. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan selalu sehat-sehat tentunya. Dan gak lupa semoga rezekinya tuh terus mancar dan berkah, amin. Nah, dalam video kali ini seperti biasanya kita akan mereaksi kabar-kabar yang beredar di media sosial. Dan tentunya kabar yang lagi viral ataupun FYP gitu kan di media sosial. Dan kabar ini seputaran wilayah Jawa Barat. Dan tentunya kalian udah pada tahu dong, Gubernur Jawa Barat itu siapa namanya? KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi. Dan kabar ini pun beredar nih di media sosial ya. Dan kabarnya tuh apa bang? Ya udah deh, daripada kalian tuh penasaran gitu kan, langsung saja kita gaskeun untuk reaksi dan lihat videonya. Check it out. Viral, cekcok seorang warga dan Kades Jatiwangi, Garut diduga karena memviralkan roti lahu. Info Jawa Barat. Warga gak deket RW. Sebentar Pak ya. Jangan gas-gas. Ayo masuk dulu ke rumah. Ayo ke rumah saya. Ayo. Ya, makanya kan jangan ini saya juga lagi koordinasi dengan dinas-dinas, berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Barangkali dengan ada bantuan dengan secepatnya. Itu kan masalah saya. Ya, bisa saya. Saya lapor Pak, saya mau tinggal sebentar. Dan dia desa, sekretaris desa apa ya kan? Nggak apa-apa mas, gitu, ya kan? Itu ya dia. Ya udah saya kan nggak apa-apa. Ini kan rumah saya. Kalau saya nggak boleh tinggal di sini, ya udah saya kan ini saya jual, saya itu pergi lagi. Di sini kan saya punya keluarga juga, Pak. Iya. Tapi domisili Pak RT udah ini warganya udah masuk. Belum, saya orang Jawa, Pak. Oh iya. Ntar dulu barangkali mungkin kultur dari Jawa dan di sini beda ya. Udah nggak asuh ini nanti ngobrol sama Pak RW-nya aja. Kalau numpang ya numpang aja dulu. Saya bukan numpang di rumah saya, Pak. Iya. Beli loh, Pak. Iya, tapi kan domisili belum warga desa Jatiwangi. Iya. Jadi Bapak jangan ini salah Bapak ini. Ini kenapa bikin rumah warga bukan warga desa Jatiwangi? Saya asli orang sini, Pak. Saya pindah. Bukan nanya kamu ini, Lah. Mas kan? Ini kan istri saya. Aduh, ya Allah, kepala desa. Astagfirullahaladzim. Domisilinya jelas. Saya sama pergi, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, guys tuh. Apa katanya? Ini loh, Ah. Pak. Bentar, Pak ya. Ya pengurus urusan guys. Sok kagok viralkeun lah. Dan saya sampaikan ya pada Pak Kades Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, apabila ada warga yang memviralkan karena rumah tidak layak huni, rumah roboh, nggak ada masalah Pak RW, nggak apa-apa, itu bagian dari kontrol warga. Kontrol Dan warga. sehingga dengan viral itu saya bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat, yang terjadi langsung bisa dilihat oleh saya. Dan tugas saya adalah membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila ada orang yang memviralkan, kita berikan apresiasi. Apresiasi. Dan lebih apresiatif lagi kalau yang memviralkan ikut membantu Oke. masalah yang dihadapi warga yang diviralkan. Karena kadang-kadang seringkali kita ini lebih senang memviralkan daripada membantu menyelesaikan. Tapi sebagai gubernur saya harus bijak. Dan mari kita selesaikan berbagai problem, termasuk rumah yang dimasalahkan itu. Insya Allah nanti hari Senin ada tim saya datang untuk segera diperbaiki. Ya, terima kasih. Salam untuk warga Garut. Semuanya tetap semangat, Pak Kades tetap semangat membangun, mengelola desa bersama. Diapresiasi ya oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Namun sangat diapresiasi sekali apabila yang memviralkannya pun ikut membantu. Biar sinkron gitu kan, biar matching gitu. Pak RW Jatiwangi diduga meminta untuk program PTSL yang ternyata gratis dari pemerintah. Ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Hah? Ke siapa? ke Bapak RW. Nah ini harusnya programnya gratis. Nah nanti kita tindak lanjuti ya.
Pak RW Jatiwangi yang diduga mengintimidasi, kini diklaim memungut biaya ilegal PTSL hingga 2 juta. Sebuah aduan warganet kembali memantik perhatian publik. Setelah sebelumnya muncul dugaan intimidasi dari oknum Kades dan RW di wilayah Jatiwangi, kini muncul klaim baru yang tak kalah mengejutkan. Adanya pungutan biaya sebesar 2 juta rupiah untuk program PTSL. Padahal sebagaimana diketahui, PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, adalah program resmi pemerintah melalui ATR BPN yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. Program ini dirancang gratis, tanpa pungutan liar, agar warga bisa mendapatkan legalitas tanah tanpa beban biaya. Namun dalam aduan tersebut, warga mengaku dimintai biaya jutaan rupiah oleh pihak RW, sesuatu yang jelas bertentangan dengan aturan PTSL yang seharusnya 0 rupiah. Pertanyaan pun muncul, kalau programnya gratis, kenapa warga malah harus bayar mahal? Uang itu sebenarnya untuk apa dan siapa yang mengizinkan? Aduan ini kini jadi sorotan karena pungutan liar atas program gratis bukan hanya merugikan warga, tapi juga mencoreng tujuan utama PTSL itu sendiri. Karena program yang seharusnya tidak ada pungutan buat warga, kalau ada pungutan, nanti orang miskin nggak dapat sertifikat karena nggak bisa bayar orang juta, 2 juta, yang padahal yang dapat sertifikat orang-orang kaya, dan nanti jumlah sertifikatnya semakin banyak, karena dia bisa nebus lebih banyak. Ya. Dan Pak Bupati di situ baru dibagikan tanah HGU seluas 1.500 hektar. 1.500 hektar. Setelah itu program PTSL mereka bisa Mereka sekaligus memberikan sertifikat. Ya, kan itu program pemerintah. Oke. Sudah tuh ya. Oke, beres. Garut beres lah pokoknya nama. Dan kabar ini baru banget gitu kan di media sosial nih, baru beberapa jam yang lalu ini kan. Ini ada Pak Bupatinya, sudah oke. Siap. Bu Wakil Bupatinya sudah oke nih. Ini warga Garut. Ini ternyata tidak punya suami atau janda, anak 5. Ini Anak musim 5. Jawa Barat ini. Anaknya loba salakina, aya nu maot, aya nu kabur, kan? Nah, kemudian rumahnya hancur. Selain hancur, kemudian juga di pinggir jurang. Aduh. Nanti si ibu ini oleh BJB Peduli dibantu pembangunan rumah dan oleh saya dibantu 20 juta untuk beli tanah. Keren. Dengan catatan tanah itu titipan, ibu kalau menikah lagi harus ber-KB. Kalau tidak ber-KB saya akan cabut lagi bantuan tanahnya. Ya? Dan kemudian ada juga yang harus segera dibenahi. Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Ke siapa? ke Bapak RW. Nah, ini harusnya programnya gratis. Nah, nanti kita tindak lanjuti ya. Karena program yang seharusnya tidak ada pungutan buat warga, kalau ada pungutan, nanti orang miskin nggak dapat sertifikat karena nggak bisa bayar orang juta, 2 juta, yang padahal yang dapat sertifikat orang-orang kaya, dan nanti jumlah sertifikatnya semakin banyak karena dia bisa nebus lebih banyak. Ya. Dan Pak Bupati di situ baru dibagikan tanah HGU seluas 1.500 hektar. 1.500 hektar. Setelah itu program PTSL mereka bisa Mereka sekaligus memberikan sertifikat. Ya, kan itu program pemerintah. Oke. Sudah tuh ya. Oke, beres. Garut beres. Beres Garut. Sungguh aneh bin ajaib. Ibu rumah tangga yang kemarin memviralkan Aneh bin ajaib. Kades Jatiwangi Apaan ini? juga dipaksa meminta maaf di hadapan Pak Camat. Hari ini sudah terjadi tabayun beserta Bapak Kades, Bapak Kecamatan, Bapak RW, semua sudah meluruskan bahwa ini kesalahpahaman dan minus komunikasi. Dan untuk para netizen, terima kasih sudah membantu dengan adanya video ini. Alhamdulillah semua sudah terselesaikan. Dan mungkin untuk saya pribadi mohon maaf kepada Pak Kades, walaupun misalnya perkataan saya ada yang menyinggung atau ada yang enak, mohon maaf, namanya manusia, dan saya meminta maaf kepada aparat setempat dengan sepenuh hati dari keluarga saya dan saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua, baik Bapak Babinsa, Babin Kaptimnas, dan rekan kami dari media WASI, termasuk Bapak Ketua LPM dan beserta Bapak Camat Kecamatan Pakenjeng, termasuk Bapak Ketua RW dan Ketua RT beserta keluarga mungkin yang ada di wilayah Kampung Tigulang, yang mana barusan sudah disampaikan tentang dengan adanya kesalahpahaman baik mungkin antara warga, baik mungkin kami juga sebagai kepala desa. Kami sebagai kepala desa pasti
memaafkan terhadap warga kami. Namanya juga kami, walaupun dipandang baik dan tidaknya sebagai orang tuanya atau sebagai bapaknya, tidak mungkin kami tidak memaafkan salah satu warga kami sebagai anak. Cuma mungkin kami juga mohon maaf untuk semua warga yang ada di Desa Jatiwangi, terutama mungkin Teteh, yang sejauh mana mungkin kami sebagai kepala desa belum bisa melayani dengan baik, bisa membantu dengan baik dikarenakan sangat keterbatasan kemampuan dan anggaran. Cuma kami tetap hanya ikhtiar dan berupaya sejauh mana termasuk warga kami bisa terlayani dengan baik, dengan harapan baik warga atau mungkin kami juga sebagai kepala desa. Insya Allah hari ini kami tetap memaafkan untuk warga kami sebagai anak kami, dan mudah-mudahan kami berdoa dari semua dinas terkait bahwa barusan Wakil Bupati sudah menyampaikan dengan adanya bantuan dan mungkin besok turun dari tim Bapak Dedi dari provinsi. Nah, mudah-mudahan itu cara jalan keluarnya untuk membantu rumah Teteh yang keadaan seperti ini, yang tidak layak huni, mungkin salah satunya. Mungkin yang dapat kami sampaikan atas permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harus akur ya. Lihat akur kan enak gitu kan. Kades Jatiwangi klarifikasi video tolak diviralkan rumah warganya yang tak layak huni. Nah, sebetulnya itu pun Apaan juga sudah sering saya ajukan, cuma mungkin kebetulan dari dinas terkait pun juga terbatas anggaran, dan termasuk dana desa pun juga ya sesuai dengan penetapan APBD, belum ada alokasi untuk kegiatan Duktilahu. Nah, kami pun juga sebagai kepala desa barangkali memohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin dikarenakan kami pun juga manusia biasa, mungkin dan salah pasti ada. Dikarenakan tadi yang tertimpa dengan adanya seolah-olah nada tinggi, berbicara seolah begitu pas kami datang ke sana dan termasuk dari dinas sosial, bahkan bukan dalam arti kami disambut baik, tapi kebetulan pas saya datang langsung yang memosting atau memeralkan rumah tersebut malah marah-marah, sehingga Pak RW beserta kami pun juga ya terpancing mungkin salah satu dengan berbicara nada tinggi. Seperti judulnya ya, video yang kita reaksikan barusan tuh, Kades Jatiwangi klarifikasi terkait dengan video tolak diviralkan rumah warganya yang tak layak huni. Dan saya sampaikan ya pada Pak Kades Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, apabila ada warga yang memviralkan karena rumah tidak layak huni, rumah roboh, nggak ada masalah, Pak RW. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa, itu bagian dari kontrol warga. Dan sehingga dengan kontrol viral itu saya bisa ya. memahami apa yang terjadi di masyarakat, yang terjadi langsung bisa dilihat oleh saya. Dan tugas saya adalah membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila ada orang yang memviralkan, kita berikan apresiasi. Dan lebih apresiatif lagi kalau yang memviralkan ikut membantu. Masalah yang dihadapi warga yang diviralkan. Karena kadang-kadang seringkali kita ini lebih senang memviralkan daripada membantu menyelesaikan. Tapi sebagai gubernur saya harus bijak, dan mari kita selesaikan berbagai problem, termasuk rumah yang dimasalahkan itu. Insya Allah nanti hari Senin ada tim saya datang untuk segera diperbaiki ya. Petenteng banget dah itu muka si Kades dan si RW-nya. Giliran dinotis sama Kang Deddy Mulyadi, hari Senin mau didatangi, langsung udah buru-buru si Kadesnya klarifikasi dan meminta maaf. Tolong Pak Deddy kalau bisa usut itu bansos dan dana desanya. Kok bisa sih bansos nggak tepat sasaran? Setiap warga negara Indonesia itu wajib memviralkan, tidak ada larangan ya. Biar kalian para pejabat atau kepala desa atau RT dan RW-nya kerja yang benar. Netizen, warganet ataupun pegiat sosial memberikan statement ataupun tanggapan ya terkait kabar yang lagi beredar di media sosial ini. Main viral wae, sok viralkeun. Ini kan rumah saya. Ya saya tahu. Iya lurah jeung RW bisa sare moal euy. Tadi teh dek diproses cenah ku gubernur teh. Ayo sia, aya bocoran kudu bayar 2 juta sia. Ayo ari kumaha? RT eta RW jeung desa sia kudu bayar 2 juta. Sok, ari kumaha teh? Ya, tadi saya diperiksa sia. Sama macam-macam atuh. Cek aing ge, da lain gubernur lu baheula ieu mah nu ayeuna. Tong sok macam-macam cek aing ge. Kudu dibayar heula 2 juta. 2 juta cenah kudu bayar cenah. Geus bayar apaan ini maksudnya? Ieu eta mah cenah gratis bantuan pemerintah. Sok ari kumaha sia ayeuna? Geus kitu. Sok, kumaha lamun nyerenteng bapak aing?
Sanorek nahan. Tah geningan. Sok. Sia. Bisa molornya. Ya. Jadi seperti itulah ya video yang beredar di media sosial gitu kan, apalagi di TikTok lah gitu. Kabar ini tuh menjadi sorotan publik juga kan, viral dan juga FYP, dan lalu kemudian ada juga yang menanggapi terkait dengan kabar ini. Warganet, netizen ataupun pegiat sosial pun memberikan statement ataupun tanggapannya ya. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Jangan lupa untuk like video ini, tinggalin juga komentar kalian dalam video ini, sekalian absen juga. Kalian tuh dari mana aja gitu kan? Dan terus buat kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan video-video, kabar-kabar yang kita reaksi bareng-bareng dan tentunya ada di channel ini. Dan oke, sebelumnya gue ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan gak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, dan dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.